Hai Sobat Kemenhub, jumpa lagi dengan saya, Sahrul Rudianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview apa sih Smart ASN itu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN pada zaman sekarang. Saksikan terus keseruannya hanya di tayangan berikut ini. Literasi digital banyak menekankan pada kecepatan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, namun juga budaya yang menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etis, dan aman menggunakan media digital atau yang disebut dengan digital safety. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Digital ethics. Digital ethics adalah suatu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita sebagai PNS tentunya tidak hanya mengandalkan berdasarkan gaji. Di sini kita dapat menggunakan aplikasi jual beli online atau lain sebagainya yang dapat kita gunakan sebagai media untuk melakukan suatu tindakan entrepreneur atau kewirausahaan. Kita dapat mengembangkan diri kita juga melalui dengan dunia digital ini dengan mudah. Digital skill atau kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Guna mendukung pembelajaran yang kita lakukan menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang yang memudahkan kita untuk belajar tanpa harus tatap muka secara langsung, seperti yang kita gunakan sekarang, yaitu adalah LAN-RI atau sebagai media distance learning daripada pembelajaran CPNS Kemenhub. Dengan media ini kita dipermudah untuk melaksanakan absen, berbagi tugas, berbagi materi, dan lain sebagainya. Dengan kemudahan kita belajar seperti dengan media digital sekarang ini, kita dapat mengembangkan kemampuan skill kita itu dengan mudah. Sehingga ayo kita membudayakan dunia digital sebagai media pembelajaran untuk menerapkan poin-poin sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kerja di sini saya juga menggunakan media digital seperti e-kinerja untuk melaporkan suatu hasil daripada kita bekerja di lapangan untuk dinilaikan kepada atasan dengan mudah tanpa kita harus bertatapan muka secara langsung dengan pimpinan. Hal ini mempermudah kita untuk melaksanakan absensi, kemudian melaporkan kondisi dan melaporkan data-data hasil dari rekapitulasi yang telah kita laksanakan selama kita bekerja di tempat kerja yang merupakan salah satu dari cabang kantor induk, sehingga atasan juga mudah untuk menilaikan, memberikan apresiasi kepada bawahan yang melaksanakan tugas dengan tertib.
digital etis atau kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital NetIQ dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita juga dapat menggunakan media berupa WhatsApp sebagai forum group discussion untuk menerapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat berdiskusi sehingga dengan mudah untuk memberikan masukan atau saran yang telah kita diskusikan bersama-sama menggunakan media ini. Digital safety atau kemampuan mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Pada era sekarang, banyak sekali dunia digital yang memanfaatkan teknologi digital untuk membaca data seseorang dengan mudah. Sehingga untuk mencapai suatu keamanan, kita harus menerapkan suatu security yang lebih pada dunia digital itu sendiri. Dalam digital ini kita difasilitasi suatu media untuk mengunci suatu perangkat atau Windows security yang biasa kita pakai pada suatu perangkat lupa komputer. Di sini kita dapat aktifkan Windows security ini agar data yang kita punya itu lebih aman dan terjaga, sehingga digital safety, kemampuan mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita lakukan. Sebagai seorang ASN yang pandai dalam mengelola dunia kerja, kita harus waspada terhadap ancaman-ancaman dunia digital. Kemudian adalah digital culture atau kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Di sini saya dalam bermedia sosial tentunya memilih mana berita-berita yang dapat kita serap, yang nantinya akan menjadi pertimbangan kita dalam menentukan suatu kebijakan. Karena banyak beredar berita-berita hoax yang meresahkan warga, dan juga berita ini nantinya menjadi salah satu ancaman bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai Smart ASN yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada kesempatan kali ini.